Hari ini kita akan belajar tentang materi limit, yang mana yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, limit fungsi aljabar, di mana cirinya adalah limit X mendekati C. Kemudian yang kedua, limit fungsi tak hingga, dengan ciri limit X mendekati tak hingga. Kemudian limit fungsi trigonometri, dengan ciri limit X mendekati 0. Banyak cara cepat yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan soal limit ini, sehingga kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjawab soal itu. Oke, gimana cara cepatnya? Kita langsung saja masuk ke materi limit. Oke, sekarang kita masuki limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit fungsi aljabar, di mana limit X mendekati C dengan fungsi fx, maka caranya adalah kita mensubstitusikan nilai X sama dengan C ke fungsi fx. Jika hasilnya bentuk tertentu, itulah nilainya, nilai limitnya. Jika hasilnya bentuknya 0/0, maka fx harus kita uraikan. Dan bagaimana cara menguraikan? Itu ada 3. Yang pertama dengan faktorisasi, yang kedua dikali sekawan jika ada bentuk akar, dan yang ketiga dalil de Hospital atau trik cepat yang ingin saya gunakan. Oke, kita lihat contoh limit fungsi aljabar, di mana ciri-cirinya di sini X mendekati C. Di sini dituliskan 2, kemudian yang nomor 2 X mendekati 3 juga nilai C. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kalau ada bentuknya seperti ini, fungsinya berupa pembilang dan penyebut, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu mensubstitusi nilai C itu ke persamaan fx-nya atau di bawahnya gx-nya. Kalau dia menghasilkan 0/0, maka kita harus melanjutkan langkah itu yaitu dengan cara faktorisasi atau rumus de Hospital. Tapi kalau misalkan hasilnya bukan 0/0, berarti itu adalah jawabannya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Hasil dari limit X mendekati 2, X kuadrat min 4, X pangkat 3 ditambah 1. Kita masukkan 2, 2 dipangkatkan 2, 4, 4 kurang 4, 0. Nah, di sini 0. Kemudian di sini 2 pangkat 3 itu 8, ditambah 1, sama dengan 9. Oke. 9. Nah, 0 dibagi 9 itu hasilnya adalah 0. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 2, hasil dari limit X mendekati 3. Nah, sekarang kita masukkan 3 dikuadratkan 9. 9 ditambah 9, 18. 18 dikurang 18, 0. Kemudian yang di bawah, 3 pangkat 2, 9 dikurang 3 kali 3, 9. Berarti 0/0. Nah, kalau ini bisa diselesaikan, kita akan menggunakan langsung ke rumus de Hospital, karena saya rasa rumus ini sangat cepat dan efektif sekali untuk waktu yang kita gunakan di ujian. Langsung saja, yang pertama langkahnya kita turunkan. Berarti limit X mendekati 3, kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2X. Kemudian 3X turunannya 3. Kemudian yang di bawah X kuadrat 2X min 3. Nah, seterusnya kita masukkan 3 kali 2, 6, ditambah 3, 9. Kemudian di sini 6 dikurang 3, 3. Sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Kalau saya melakukan ini pada waktu ujian, kalau ada soal seperti ini, saya langsung saja menurunkan. Kalau misalkan diturunkan ternyata ada jawabannya, berarti bisa diturunkan. Tapi kalau misalkan diturunkan seperti ini tadi, misalkan kita turunkan langsung 2x per 3x kuadrat.
Nah, kalau diturunkan 2x 4 berarti 3x kuadrat, berarti 4 dikali 2, 4 dikali 3 12, berarti 4/12 itu 1/3. Kalau di pilihan gandanya tidak ada jawaban, berarti sebenarnya rumus ini harus langsung disubstitusikan saja. Ya. Sekarang kita masuk ke materi limit tak hingga. Nah, di limit tak hingga ini ada dua bentuk yang bisa kita selesaikan. Yang pertama bentuk tak hingga dibagi tak hingga, kemudian yang kedua bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan cara cepat yang sudah saya sajikan di dalam ringkasan materi ini. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka kita lihat di sini pada pembilang kita ambil yang mana pangkat tertinggi. Kemudian pada penyebut kita ambil juga yang mana pangkat tertinggi. Katakanlah di sini yang pangkat tertingginya adalah AX pangkat M. Di sini M. Kemudian yang di bawah ini PX pangkat N. Apabila di sini syaratnya apabila M pangkat pembilang itu lebih kecil dari pangkat penyebut, maka itu jawabannya pasti 0. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara limit pakai rumus itu panjang sekali. Tapi kalau kita seperti ini melihat cara cepatnya itu 1 detik selesai. Nah, kalau misalkan dia M dan N-nya itu sama, misalkan di sini pangkat 2, di sini pangkat 2, maka kita langsung saja melihat koefisien di depannya. Maka jawaban itu adalah koefisien di depannya. Dan apabila M itu lebih besar daripada N, maka jawabannya pasti tak hingga. Nah, ini rumus cepatnya. Kemudian bentuk yang B, tak hingga dikurang tak hingga. Yang pertama itu dikalikan dengan akar sekawan, lalu dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Yang kedua, bisa diselesaikan dengan cara cepat. Cirinya yang mana soal yang bisa diselesaikan dengan cara cepat? Apabila dia berbentuk AX kuadrat, PX kuadrat. Sama-sama antara P dengan A itu sama nilainya. Kalau misalkan di sini X kuadrat, terus di sini X kuadrat, berarti koefisiennya sama-sama 1, maka itu berlaku rumus B dikurang Q per 2 akar A. Berarti yang kita mainkan adalah B dan Q per 2A. Nah, tapi apabila di sini misalkan A-nya 2, kemudian di sini 1, berarti A itu lebih besar dari P. Maka jawabannya pasti positif tak hingga. Kalau A lebih kecil dari P, maka dia jawabannya negatif tak hingga. Oke, kita lihat contoh. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini lihat. Nah, di sini atas pangkatnya 2, di bawah pangkatnya 2, berarti yang kita ambil adalah jawabannya koefisiennya saja. Kemudian yang nomor 2, pangkat di atas lebih kecil daripada di bawah, berarti jawabannya langsung 0. Kemudian yang ketiga, pangkat di atas lebih tinggi pada pangkat yang di bawah, berarti jawabannya tak hingga. Nah, kemudian ini bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Ini contohnya seperti yang tadi, AX kuadrat plus BX plus C, di sini PX kuadrat plus QX plus Q. Nah, di sini tadi. Maka di sini kita lihat di sini X kuadrat, di sini X kuadrat, berarti sama-sama A dengan P-nya bernilai 1, sama-sama 1. Kalau itu berlaku berarti rumus B dikurang P. B-nya berapa? B-nya 3. Kemudian P-nya berapa? P-nya min 2. Min 2. Nah, berarti langsung saja 3 dikurang min 2. Berarti 3 plus 2 per 2 akar A. A-nya berapa tadi koefisien A? 1. Maka jawabannya adalah 5 per 2. Kemudian di sini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tidak bisa diselesaikan dengan cara cepat, tapi sebenarnya harus dikalikan dengan akar sekawannya. Tapi di sini kita bisa menebak gitu ya. Bisa menebak walaupun ini bentuknya bukan seperti ini. Kalau misalnya kita kalikan akar sekawannya, coba kita lihat di sini. Kan sekawannya dari plus ini jadi minus. Jadi kalau kita kalikan, misalkan ini saya lihatkan contohnya. Nah, di sini. Ini kan soal yang tadi, kalau cara panjangnya seperti ini kan. Kalikan akar sekawannya, akar sekawan dari minus itu plus, atas bawah plus.
karena dia ini kan akar kali akar, itu habis akarnya. Kemudian min kali plus, minus, tulis lagi. Tapi kita kasih kurung karena dia fungsinya tidak tunggal. Nah, di sini kita lihat. Kemudian di bawahnya seperti yang di bawah ini. Dan 8x dikurang 8x. 8x dikurang 8x itu habis ya. Kemudian 1 dikurang min 5. Jadi plus 5. Nah, di sini jadi 6 per akar x. Nah, bagaimana? Tadi kan sesuai kan? Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan akar tertinggi. Akar tertingginya akar x. Yang di bawah otomatis akar x juga. Kenapa akar x? Karena kalau yang di sini 1 itu bernilai x pangkat 0. Kalau akar x itu kan x pangkat setengah, makanya yang tertinggi itu akar x. Nah, di sini 8x per x karena di dalamnya sudah termasuk akar. Nah, kita uraikan. Nah, kemudian kalau kita masukkan nilai tak hingga, kita ganti jadi sesuatu dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0. Nah, jadi sampai ke sini 0 dibagi 2 akar 8 jadi sama dengan 0. Jadi sebenarnya kalau soal seperti ini tidak menggunakan rumus cepat, tapi kita bisa mengakalinya dengan melihat cara yang sudah kita kerjakan tadi. Katakanlah di sini tadi 8x, nah di sini kan jadi 8x per 8x, berarti 8x dikurang 8x kan habis. 1 dikurang min 5, min 6, berarti kan di sini plus 6. Karena di sini ada akar x, berarti 6 per akar x, berarti sudah 0. 0 dibagi sesuatu itu pasti 0. Oke, kita masuk ke ketiga, limit fungsi trigonometri. Jika x ini mendekati alfa, maka langsung saja disubstitusikan. Apabila hasilnya tak tentu, maka harus disederhanakan, difaktorkan, kemudian disubstitusikan. Tapi apabila x yang mendekati 0, saya punya cara cepat tersendiri. Misalkan limit x mendekati 0, sin x per x itu 1. Kalaupun dibalik juga 1. Kemudian x dibagikan x1 juga. Lim x mendekati 0, sin ax per tan bx juga a per b. Kemudian lim x ax kuadrat dikali sin bx per cx dikali tan kuadrat dx, maka hasilnya adalah a dikali b per c dikali d kuadrat. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, bisa kita lihat di sini contoh soal nomor 1. Nah, ini langsung bisa ditebak. 3 per 1 berarti jawabannya 3. Mudah bukan? 1 detik selesai. Yang di bawah jawabannya 5 per 3. Oke. Yang ketiga, nah ini tadi berlaku. Berarti 1 dikali 3 per 4 dikali 1 dikuadratkan juga 1. Jadi sama dengan 3 per 4. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini. Nah, ini tidak mendekati 0, tapi dia mendekati alfa. Nah, di dalam ini kan tan dibagi sin tadi. Ini habis ya. Kalau kita coret ini mungkin habis. Tan dengan ini habis ya. Jadi sisanya limit pi x, pi itu adalah 180, kemudian dibagi 3 jadi 60 derajat. Supaya lebih mudah kita jadikan satuan derajat aja. Sisanya tadi cos 2x. Nah, cos 2x itu berarti kita kalikan 60 dikali 2, berarti cos 120 derajat. 120 derajat terletak di kuadran 2 dan nilainya adalah negatif. 180 dikurang 60 derajat. Jadi sama dengan min cos 60 sama dengan min setengah.
Oke, saya rasa materi limit kali ini cukup mudah, bisa menjawab 1 detik, 2 detik selesai, dan itu sangat menghemat waktu sekali kalau kita berada di ruang ujian USBN mungkin atau UNBK. Oke, terima kasih atas semua perhatian. Saya harap like dan komentarnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.